cuma buat nolongin orang lain. Tapi akhirnya kamu malah bikin masalah. Lebih baik kita fokus dulu untuk melawan lelaki misterius itu, Boy. Maaf ya teman-teman. Sementara ini kita harus bisa menahan diri. Karena mereka punya senjata baru. Si gelang itu. Kita harus berhati-hati. Karena kita tidak tahu seberapa kuat kekuatan dari gelang itu. Itu kan pahlawan yang kayak kemarin kita lihat juga di berita kan, ya kan? Mulai saat ini, mulai detik ini, lo itu dalam pengawasan gue 24 jam. Mulai dari lo bangun tidur, main-main, makan, sampai lo tidur lagi, lo akan gue awasi. Jangan berisik ya. Ya berita. Oh iya, terus sekarang apa yang harus kita lakukan nih? Gimana cara kamu bikinnya? Udah deh, kamu jangan nanya-nanya dulu. Nanti aja aku jelasin semuanya. Yang penting kita harus cari tahu gimana dia itu bisa melakukan tugasnya. Udah, sekarang kalian tukar baju ya. Selamat siang, Pak Andi Tora. Selamat siang. Ya. Wah, tumben sekali nih Pak Andi datang ke sini. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Sebenarnya kedatangan saya ke sini justru ingin membantu pihak kepolisian. Oh, maksud Pak Andi? Mengenai berita yang sedang heboh sekarang, pahlawan bertopeng? Maaf, Pak Andi. Kami lebih memilih untuk menyebutnya sebagai orang bertopeng. Karena dia itu bukan pahlawan kalau sikapnya seperti itu. Ya, sebut saja orang bertopeng. Saya punya informasi mengenai orang bertopeng tersebut. Serius, Pak Andi Tora? Ya, saya tahu siapa orang di balik topeng itu. Dan saya tahu di mana keberadaan mereka sekarang. Si bos ada-ada aja. Gue disuruh tungguin Iboy mandi. Gimana sih? Tapi perasaan kok Iboy mandinya lama bener sih? Apa jangan-jangan dia sengaja? Supaya gue bosen, terus tinggalin tempat ini. Iboy, dengerin ya. Gue gak bakal kepancing lo. Gue bakal tunggu di tempat ini sampai lo keluar. Mengerti? Iboy cepetan dong, Boy. Lo tidur ya di kamar mandi. Cepetan dong, Boy. Boy, cepetan. Boy, ngapain lo senyum-senyum? Boy, ngapain lo senyum-senyum? Ya elah, gue tanya, lo malah balas tanya, Boy. Gimana sih? Elah, gue tanya, lo malah balas tanya lagi. Lo gimana sih? Boy, lo ngajakin gue ya? Lo ngajakin gue ya? Diem lo, diem lo. Lo pengen ajak berantem ya, Boy? Lo bener-bener pengen ngajak berantem ya, Boy? Sini, sini lo. Nih bos, si Boy pengen ajak berantem. Bos, si Boy pengen ajak berantem. Gua bilang stop berisik.
Dok, sono lo kerja. Iboy, sono lo kerja. Gua bilang stop, jangan berisik. Lo, sono lo kerja. Dan nih boy, sono kerja juga. Tuh, Dok, si Iboy aja ngerti. Kenapa muka lo nyolot? Tuh denger tuh, si boy aja ngerti. Masa lu nyolot? Iya, Pak Anditora. Nah, informasi apa saja yang bisa kami dapatkan? Saya tahu wajah di balik orang bertopeng itu. Namanya Iboy, Pak. Kebetulan dia tinggal di daerah Kumuh Atas. Dan dia punya kekuatan ya sedikit-sedikit bisa sulap lah gitu, Pak. Maaf Pak Anditora. Apa informasi yang Bapak berikan ini benar kejadiannya atau hanya masih perkiraan Pak Anditora saja? Percayalah, Pak. Informasi yang saya berikan ini sangat valid. Baik, kalau begitu kami akan segera menyelidiki informasi yang Bapak berikan. Oke. Lalu apa tindakan dari pihak kepolisian? Apakah langsung akan menangkapnya, Pak? Maaf Pak Anditora. Saya rasa juga Pak Anditora tahu prosedur penangkapan. Karena kami tidak mungkin menangkap seseorang hanya berdasarkan laporan dari orang lain. Lalu apa tindakan dari kepolisian? Iya, kami akan mencari bukti-bukti yang lebih jelas lagi, Pak. Kalau kami sudah mendapatkan bukti-bukti yang otentik, baru kami akan melakukan penangkapan. Ya, ternyata ini enggak seperti yang kubayangkan. Ngapain lo ikutin gue? Ngapain lo ikutin gue? Kenapa ya sama Iboy? Ada yang aneh nih. Aduh, lama banget ya si Iboy. Udah, sabar aja. Pasti dikit lagi Iboy keluar, Kak. Boy, ayo cepetan. Iya, ayo sini, Boy. Ayo cepetan, Iboy. Siap, Airi. Gimana caranya kamu menciptakan benakmu itu? Bukan aku aja, Boy. Tapi Airi sama Teddy juga bantuin. Peri hitam. Nah, ini dia nih. Tinggal pas sama si Iboy. Iya, bener. Udah, sekarang kita sihir dia ya jadi Iboy. Ayo. Oke. Tralala, trilili, trululu, tralala. Udah jadi. Wah, berhasil. Begitu caranya. Wah, begitu caranya. Keren, Pritam. Ya, aturan kamu itu cuma seadanya. Dia nggak bisa berpikir seperti kamu. Dan gerakannya juga nggak lincah. Tapi lumayan lah bisa mengalihkan perhatian. Iya, Pritam. Siapa tahu kalau kayak gini, hutan Bang Edu jadi kecil-kecil lagi. Iya, Boy. Kamu tenang aja. Pasti mereka nggak tahu kalau kamu itu pahlawan berkostum. Tenang aja. Aku udah bikin mantranya kok. Jadi kalau Iksan dan Edo ngomong, pasti tiruan kamu itu juga ngikut. Dan dia nggak protes deh. Makanya Pritam, tadi Airi. Iya, Boy. Ya, kok nggak jadi gol sih? Ya, kenapa nggak jadi gol sih? Tahu, payah. Nenek-nenek aja bisa nendang lebih bagus dari itu. Tahu, payah tuh. Nenek-nenek aja bisa nendang lebih bagus dari itu. Tapi ngomong-ngomong, gue lucu juga ya. Gue punya bakat kayaknya ini jadi pelawak. Ih, kok si bos jadi
jadi akrab sama si Iboy. Aduh. Bos. Boy, mau ngomong bentar dong. Ya elah, lo mau ngomong apaan sih? Ya ngomong aja di sini. Iya bos, tapi ngomongnya jangan di sini. Gue gak mau sampai si Iboy itu dengar. Yaudah. Bentar. Boy, lo di sini aja ya, jangan kemana-mana. Boy, lo di sini aja ya, jangan kemana-mana. Ayo. Apaan sih? Emang lo mau ngomong apaan sama gue? Hah? Lo tuh gangguin gue lagi nonton bola. Lagi seru. Bos, coba deh lihat. Ada yang aneh gak sih sama Iboy? Aneh? Perasaan gue gak ada yang aneh sama dia. Emang apaan yang aneh? Ya, tapi perasaan gue ada yang aneh bos. Gendut. Perasaan lo itu kan suka salah. Bahkan seringnya itu salah. Ya, pokoknya kita itu harus bener-bener perhatiin. Jangan sampai kita itu lupa kalau kita itu curiga banget sama dia. Lo itu nggak perlu ngingetin gue. Gue itu tahu. Lagian ya, kalau misalkan pahlawan bertopeng itu mau menghubungi si Iboy, mau datang ke sini, kita tuh juga bakalan tahu. Kenapa? Karena kita itu selalu ada di sebelahnya dia, selalu ada di sekelilingnya dia, selalu merhatiin dia. Ya, pokoknya gue itu masih curiga banget sama dia bos. Udah, lo gangguin gue aja. Sepertinya aku harus menangani sendiri kasus ini. Pihak kepolisian sama sekali tidak ada pergerakan. Halo. Saya Andi Tora. Selamat siang, Pak Nitora. Ada apa, Pak? Ada yang bisa saya bantu? Begini Pak, saya cuma mau menanyakan bagaimana kasus perkembangannya pahlawan bertopeng itu. Mohon maaf, Pak. Sepertinya belum ada perkembangan yang berarti. Lalu bagaimana dengan informasi yang saya berikan? Iya, Pak. Kami baru saja mengirimkan anggota kami untuk mengecek informasi yang Bapak berikan. Selamat siang, Dek. Selamat siang. Maaf mengganggu. Bos, sini bos. Ada polisi. Pak Polisi, ada apa ya Pak ya? Kami mengharapkan kedatangan kalian ke kantor polisi. Iya, begini adik-adik. Kami mengharapkan sekali kerjasamanya dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Kalian mengerti? Mengerti Pak. Apakah benar anak ini yang bernama Iboy? Iya Pak, bener. Emangnya kenapa Pak? Apakah benar Iboy ini adalah orang yang bertopeng dan berpura-pura menjadi superhero? Waduh, kalau itu ya nggak mungkin lah Pak. Ini Iboy ini mah anak biasa Pak. Dia mah nggak mungkin macam-macam lah Pak, beneran deh. Begini, kami menginterogasi kalian karena kami mendapat kabar dan informasi dari sumber yang terpercaya yang mengatakan bahwa Iboy inilah pengacau. Waduh, ya nggak mungkin banget juga kalau itu Pak. Iboy ini nggak mungkin ngacau lah. Emangnya ada tambah penjahat gitu Pak? Iya Pak. Nggak kan Pak? Lagian Pak, dia ini masih kecil Pak. Anak sekecil ini mana mungkin Pak bisa ngelawan orang gede. Apalagi seperti yang Bapak bilang tadi, dia ini pahlawan yang bertopeng itu. Aduh, nggak mungkin lah Pak, kenapa begini? Laporan? Ya, ada apa? Ada yang perlu penantian. Kalian tunggu sebentar ya. Ya. Sebentar. Orang itu sudah beraksi lagi. Jadi apa yang harus kita lakukan, Dan? Kalian segera ke sana dan tangkap dia. Siap, Dan. Baik.
Nah, Iboy, sekarang kan kamu udah menunjukkan diri kamu. Aku yakin nih, Bos Iksan sama Bang Edo nggak akan ngira kalau kamu pahlawan bertopeng. Iya, pasti mereka sadar kalau mereka itu salah. Pasti mereka menyadari kalau kamu itu ada di samping mereka. Iya, kalian tenang aja deh. Pokoknya ide ini sangat canggih. Sebenarnya begini, mungkin ada kesalahan informasi yang kami dapatkan. Jadi sekarang kalian boleh pulang. Maksudnya kita dilepasin, Pak? Iya, kalian lepaskan. Oh iya, anak ini juga kan Pak ya? Kan, Pak? Iya, ternyata yang pengacau itu sekarang berada di tempat lain. Selain Ya udah, terima kasih Pak. Terima kasih ya, Pak. Yuk, boy. Kok ada polisi sih? Ah, iya ya. Kok ada mobil polisi? Oh betapa indahnya saat mimpi menjadi nyata, miliki teman setia, jadi sahabat selamanya. Suka duka hadapi bersama selamanya. Teddy, Teddy, teman yang setia. Teddy, Teddy boy. Teddy, Teddy, teman yang sejati. Teddy, Teddy boy. Oh Teddy boy. Oh betapa indahnya saat mimpi menjadi nyata selamanya. Teddy, Teddy, teman yang setia. Teddy, Teddy boy. Oh Teddy boy. Boy, oh Teddy boy. Kok ada polisi sih? Ah, iya ya. Kok ada mobil polisi? Loh, Pak, kok nggak ada orang, Pak? Lapor komandan. Kami tidak menemukan pelaku di sini, Dan. kalian kurang bergerak cepat. Harusnya kalian tahu, untuk yang satu ini kita tidak bisa main-main. Kalau sampai kacau, kita bisa jadi bahan tawaan masyarakat. Halo, selamat siang. Halo, saya Andi Tora. Iya, Pak Nitora. Kami sudah melakukan tindakan atas informasi Bapak, tapi memang terjadi kesalahan ternyata. Kalau menurut saya, pihak kepolisian sudah dijebak sama mereka. Begini saja, Pak. Untuk menangkap mereka, saran saya justru kita balik menjebak dia. Syukurlah kita bebas dari polisi itu. Sekarang kita lebih leluasa untuk mencari si lelaki misterius itu. Jadi boy, kamu nggak usah takut. Pasti Iksan dan Edo nggak akan curiga sama kamu. Sekarang kita harus cari di mana?
menyebar. Mana tahu ada informasi. Oh iya, tapi kita bareng-bareng apa sendiri-sendiri nih? Lebih baik sendiri-sendiri deh. Kan kita semua sama-sama bisa. Karena sekarang semua sudah punya kekuatan kan? Oh iya, kita bagi tugas saja yuk. Aku cari sembel terbang. Aku juga deh. Aku cari di daerah berbeda dengan Airi. Dan aku akan mencarinya dengan melompat dari pohon ke pohon. Ya udah, kalau aku menyusuri jalan aja, mana tahu ada informasi tentang silalang misterius itu. Ya deh, kalau begitu aku carinya campur hitam ya. Teman-teman, hati-hati ya. Kita ketemu lagi di tempat yang kita janjikan. Ya, ayo burung hitam. Kok itu kok? Ada apa lagi beritam? Kamu janji ya, kalau kamu itu memang mencari si lelaki misterius itu, bukannya hal lain. Iya beritam, aku ingat kok. Dadah, sampai ketemu nanti. Ayo burung hitam. Aduh, boy. Ternyata omongan lo tuh bener. Lo itu nggak ada hubungannya sama sekali sama tuh pahlawan bertopeng. Kenapa perasaan gue masih gak enak ya? Gue ngerasa kalau si Boy itu masih ada hubungannya sama pria berkostum itu. Nah, boy, sekarang terserah lo. Lo mau kemana terserah lo pergi-pergi aja deh. Tapi lo harus ingat, lo pulang harus bawa makan malam untuk gue. Terus aku harus kemana? Ya terserah kemana aja, yang penting gak nyusahin gue. Pergi kemana aja pergi. Jangan. Makan siang nih. Ayo udah pergi ya. Kok kamu cuma ngeliatin aku aja sih? Gak bantuin aku. Pas uangku diambil sama orang itu. Apa yang harus aku lakukan? Seharusnya kamu bantuin aku. Kan gak adil. Masa 1 lawan 3? Terus aku harus melakukan apa? Kejar orang itu dan ambil uang aku. Soalnya itu uangnya buat beli buku pelajaran aku. Baik. Burung berbati bisa ngomong. Burung, kamu bisa nolongin aku nggak? Bisa kok. Bisa. Tunggu. Kamu mau minta tolong apa dulu? Aku lagi mencari seseorang dan aku butuh bantuan kamu untuk nyari dia. Baiklah. Siapa yang kamu cari itu? Lelaki yang sangat kuat, badannya tinggi. Kayaknya dia sembunyi di tempat tertentu. Iya. Akhirnya dapat tenaga baru. Semoga salah satu burung tadi bisa ngasih informasi. Permisi, Pak. Ya, Dek. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau bertanya tentang Pak Andi Tora. Soalnya tadi saya ke tempatnya nggak ada. Di mana ya, Pak? Sampai juga. Nah, dari sini pasti lebih gampang deh ngeliatnya. Siapa tahu jadi langsung ketemu. Mana sih? Kok si lelaki misterius itu nggak ketemu-temu? Iya, kita emang gak mungkin akan segampang itu mencari dia, boy. Dia kan sangat berpengalaman, boy. Dan dia juga punya kekuatan.
Yang aku khawatirkan kalau dia menggunakan kekuatannya untuk menyembunyikan diri, boy. Iya juga sih. Hitam. Tapi si Hitam pernah mengingatkan aku. Si yang misterius itu menyematkan kekuatannya. Karena sarung umpetnya sama dengan cara manusia. Oh, begitu. Kita cari ke arah selatan kota aja ya. Ayo. Ayo. Diam. Kasihan nggak? Dulu. Ada apa, boy? Kamu dengar itu nggak? Burung hitam. Ada suara orang minta tolong. Iboy. Kamu harus ingat, boy. Apa kata peri hitam tadi? Ingat tidak? Iya burung hitam. Tapi kasihan orang itu. Masa kita tega sih biar begitu aja? Ini bukan soal tega atau tidak tega, boy. Tapi Jangan diambil. Kan suaranya kayak suara nenek-nenek. Hitam, ayo cepetan kita bantu dia. Pas banget nih, gue ngambil tas nenek-nenek tua itu. Wah, isinya lumayan banyak. Cukup buat sebulan. Hei, berhenti kamu. Boy, oh Teddy boy. Boy, oh Teddy boy. Cukup buat sebulan. Hei, berhenti kamu. Siapa lu? Kembalikan tas ibu itu. Oh, saya jadi pahlawan lu. Gak bisa dibilangin ya. Yaudah, nanti terima akibatnya ya. Emang lu mau apa? Hah? Kurang ajar. Hei, lain kali itu jangan jadi pengecut ya. Berani-beraninya kamu mengambil tas ibu-ibu yang udah tua. Dadah. Ini tas nenek bukan? Ini coba nenek periksa isinya. Alhamdulillah. Tasku kembali. Uangnya masih utuh. Makasih ya. Aduh, kok pahlawanku. Siapa namamu, Nak? Udah, nenek nggak perlu tahu nama saya. Yang penting lain kali nenek hati-hati ya. Sebentar ya. Saya akan mengasih sesuatu. Kemana anak itu perginya? Kenapa ini? Terima kasih banyak ya, Dek. Kamu telah menyelamatkan hidup saya. Dadah. Biasanya Pak Andi Tora tinggal di gedung atas sebelah pojok, Dek. Oh, di sebelah pojok ya, Pak? Iya. Jadi Anda tidak mengetahui siapa yang menolong Anda? Tidak, Mbak. Tidak. Mereka langsung pergi seperti aja. Mereka seperti malaikat yang tiba-tiba datang menolong saya. Lihat saja, bayangin saja. Saya jatuh dari ketinggian seperti itu, saya tidak terjadi sesuatu apapun. Apa Anda tidak berbicara sedikit pun sama yang menolong Anda? Tidak, Mbak.
Dia seperti malaikat, tapi yang ini malaikatnya berbeda, Mbak. Dia bertopeng seperti superhero begitu. Tapi kayaknya dia ngikutin kita nih dari tadi. Lu ngapain ngikutin kita? Tahu lu, aku mau melawan kalian karena kalian sudah mengambil uang anjing tadi. Gede juga nyali lu. Aduh, Bos sakit ya, Bos? Udah tahu sakit nanya lagi lu. Udah serang. Aduh sakit, aduh, sini sakit, aduh sakit, Lari. Pokoknya aku harus fokus, harus. Mana ya? Tadi ya. Akhirnya cuma kamu yang bisa aku hubungi. Soalnya kita sama-sama Pri. Iya, ada apa Pri Hitam? Aku belum mendapatkan keterangan soal lelaki misterius itu. Aku mau tanya, soalnya tadi aku lihat TV, ibu itu jadi superhero dan nolongin orang-orang. Ih, ibu gimana sih? Udah dibilangin konsentrasi dulu. Udah, kita jangan main salah-salahan. Mending kita hadapin si ibu dulu. Hah, mungkin Ibu Kusut tahu caranya. Dia bisa melihat dengan lebih jelas. Karena dia ada di tempat yang paling tinggi. Aku nanya dia ya. Kalau gitu, aku juga ke sana ya. Kalau kayak gini, mending kita bersama-sama agar kita bisa fokus untuk ke tugas kita, ya. Baik, kita ketemu di sana ya. Ya. Pak, di sini kita bisa buat jebakannya. Bapak yakin dengan cara itu? Iya, dalam situasi seperti sekarang. Cuma ini jalan satu-satunya supaya kita bisa menangkap orang bertopeng yang meresahkan tersebut. Wah, kamu hebat ya. Ini kamu. Makasih ya, kamu kuat dan kamu hebat. Wah, makasih ya, sekali lagi makasih ya. Sekarang apa yang harus aku lakukan? Kamu bisa melakukan apapun yang aku minta. Iya, karena aku memang tercipta untuk melakukan itu. Bener. Iya. Kamu ikut aja deh sama aku. Ayo, yuk. Mana ya si Teddy? Iya, mana sih si Beruang Kusut? Yuhuu! Kok kalian kesini lagi? Udah ketemu di mana tempat persembunyian lelaki misterius? Dari tadi aku masih belum melihat tanda apapun nih dari tempatku. Ini soal Ibu Teddy. Emangnya Ibu kenapa? Dia kan nyari lelaki misterius sama burung hitam kan? Nah, itu dia. Kayaknya dia lupa deh sama tugas utamanya untuk mencari si lelaki misterius itu. Jadi kayaknya dia jadi superhero yang nolongin orang-orang. Yah, Iboy emang begitu. Mana bisa dia lihat orang susah. Tapi kalau dia begini sekarang, gawat. Malah bisa-bisa dia yang kena masalah. Iya, Beruang Kusut. Kita juga mikirnya kayak begitu. Soal tolong-menolong, kan masih ada waktu. Iya, Teddy. Makanya kita minta tolong sama kamu. Kamu yang mencari si Iboy ya. Kan kamu teman dekatnya si Iboy. Jadi kamu lebih gampang mencari si Iboy daripada kami. Oke deh, aku akan cari dia sekarang.
ikan kita jadi kepotong-potong nih. Karena dikit-dikit berhenti, dikit-dikit berhenti. Bapak burung hitam, yang penting kan kita udah menolong banyak orang. Susah nih kalau ini ke Iboy. Boy, kita ketemu burung hitam dulu ya. Boy, apalagi sih Boy? Burung hitam, kayaknya harus orang minta tolong deh. Kita tolong dulu yuk. Aduh, Boy. Udah deh. Dari tadi kan udah nolongin orang melulu. Kalau nolongin orang itu gak akan ada habis-habisnya, Boy. Sekali aja. Aku janji deh ini yang terakhir. Bener ya, janji ya. Iya. Kemana kamu sekarang? Enggak, serahin coba. Hei, kalau berani tuh jangan sama perempuan ya. Lawan aku dulu. Maaf ya, Anda terjebak. Makasih atas bantuannya. Waduh, gawat. Aku dijebak. Gawat. Boy, pingsan lagi nih. Aduh. Aku harus kasih tahu Pring Hitam dan Teddy. Ya, halo. Halo bos, orang yang bertopeng merah sudah kami tangkap. Jadi orang bertopeng itu sudah kalian tangkap? Bagus. Segera bawa ke kantor. Di mana kita harus cari mereka, Burung Kusut? Harusnya sih ke arah sebelah sini. Soalnya... Teddy! Hitam! Burung hitam! Loh, mana Iboy? Iya, mana si Iboy? Iya, burung hitam, mana si Iboy? Kita ada masalah. Gawat. Iboy ditangkap polisi. Apa? Kok bisa ditangkap polisi? Kok bisa burung hitam? Iya, Iboy dijebak. Jadi dia ketangkap. Duh, kasihan Iboy. Ini Pak, kami berhasil menangkap. Akhirnya kita bisa menangkap juga orang yang meresahkan masyarakat. Sekarang kita bisa lihat siapakah orang di balik topeng ini. Coba sekarang kamu loncat-loncat. Miliki teman setia. Pak, kalau dipikir-pikir, orang bertopeng itu tidak mengganggu. Apa maksud kamu? Maksud saya begini, Pak. Orang bertopeng itu membantu orang susah dan juga menangkap penjahat. Jadi secara tidak langsung, dia juga membantu tugas kita. Alangkah baiknya kita biarkan saja, Pak.